Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Hari Dharma Putra akan dengan NIM 22122656 akan menjelaskan tentang naskah paper saya mengenai metode penelitian. Oke, saya di sini menggunakan lembaga JUTC dengan judul penerapan algoritma konten based dan kolaboratif pada website sistem rekomendasi berita olahraga. Mungkin untuk judulnya ini masih belum fix Pak, karena masih bingung. Yang pada intinya website saya ini, berita olahraga ini di situ ada konten based dan kolaboratif. Nah, mungkin besok Senin saya akan konsul mengenai itu, apakah itu tuh dua udah termasuk dengan hybrid filtering. Mungkin ini pendahuluannya, ini saya ambil dari yang tugas pertama dulu. Ternyata saya masukkan di sini dengan ketentuan font jadi sedikit. Dengan bawahnya ini metode penelitiannya. Di sini saya yang pertama itu melakukan pengumpulan data, yang kedua pre-processing, terus sistem rekomendasi, evaluasi. Nah, di pengumpulan data ini dilakukan secara manual melalui halaman adminnya dari sisi server adminnya. Terus metode ini lebih terkontrol karena setiap berita yang dimasukkan secara langsung oleh si admin dapat dijaga secara konsisten. Semua datanya akan disimpan di basis data di database MySQL. Setiap data berita yang dimasukkan ini atributnya, mungkin yang pertama ini data berita berisi informasi detail mengenai konten beritanya, seperti judul, kategori, deskripsi, foto, reporter, tanggal, dan juga keyword. Yang kedua ini data interaksi pengguna, berisi informasi mengenai interaksi pengguna terhadap berita, mungkin dari ID interaksinya, ID berita, ID user, tipe, dan status. Kalau status ini tuh nanti si pengguna itu dia menambah berita atau menghapus berita yang telah disimpan olehnya, itu seperti itu. Bawahnya ini ada data pre-processing. Proses pre-processing ini menyiapkan data teks agar sesuai dengan perhitungan, karena data yang diinput oleh admin harus memastikan bahwa datanya itu bersih dan siap digunakan oleh sistem rekomendasinya ini. Sebelum dilakukan proses rekomendasi, data akan terlebih dahulu diproses melalui beberapa tahapan pre-processing, yaitu cleaning atau pembersihan teks. Ini menghapus simbol-simbol, angka, dan juga karakter yang tidak relevan. Yang kedua, tokenisasi. Teks yang telah dibersihkan dipecah menjadi kata-kata terpisah, berguna untuk menganalisis kemunculan kata serta perhitungan kemiripan antar berita. Yang ketiga, stop word removal. Ini penghapusan kata umum. Ini menghapus kata-kata umum yang tidak memberikan nilai makna signifikan untuk perbandingan. Yang keempat, ini ada stemming, mengubah kata ke bentuk dasar, misalnya bermain menjadi main. Untuk bawahnya ini yang C, sistem rekomendasi ini, yang pertama ini ada content based filtering dengan penerapan Gaussian similarity. Pendekatan content based bekerja menganalisis kemiripan konten antar berita. Sistem menghitung kemiripan menggunakan Gaussian similarity antar berita yang pernah dibaca dengan berita lain. Yang kedua ini ada collaborative filtering. Sistem merekomendasikan berita berdasarkan kesamaan perilaku antar pengguna. Menggunakan user based system menganalisis kesamaan antar pengguna berdasarkan bookmark mereka. Bookmark ini tuh berita yang disimpan itu, Pak. Untuk yang ketiga ini tuh saya masih ragu apakah di web saya itu tuh termasuk hybrid, penggabungan, atau hanya
mengimplementasikan konten dan kolaboratif aja. Soalnya di website saya ini tampilannya ini tuh apa namanya, ada dua Pak rekomendasinya. Yang di kanan ini konten base yang Anda mungkin suka, terus yang di bawah ini kolaboratif, ini diambil dari orang lain yang menyimpan berita terus direkomendasikan ke user ini. Kalau yang konten base ini dia itu mengambil sebagai contoh, saya kan di sini udah menyimpan berita bola, terus di kanan ini akan merekomendasikan berita bola juga. Coba saya contoh menyimpan berita basket, nanti si web ini akan merekomendasikan mengenai basketnya juga. Nah seperti contoh ini di kanan ini yang mungkin Anda suka basket, soalnya data basket ada dua kan tadi, yang pertama sudah saya simpan, yang kedua akan direkomendasikan di kanan ini. Nah dengan adanya dua tampilan rekomendasi ini, apakah termasuk hybrid, gabungan atau tidak, itu yang mungkin besok saya akan konsultasikan kepada Bapak Arif. Untuk yang selanjutnya ini evaluasi ini ada dua, ada kuantitatif dan kualitatif. Yang kuantitatif ini menggunakan dataset interaksi pengguna dalam basis data selama pengujian. Dataset ini terdiri dari 10 pengguna dan 30 berita. Jadi yang di web tadi itu baru ada 10 penggunanya dan 30 berita. Kebanyakan sepak bola. Sistem diuji menggunakan skema train test split dengan rasio 80-20. Jadi 80-nya untuk konten base, 20-nya untuk kolaboratif. Digunakan untuk pelatihan model rekomendasi dan 20% digunakan untuk pengujian. Metriknya ini menggunakan precision, proporsi berita yang direkomendasikan dan benar-benar relevan, dan 5 berita teratas. 5 berita teratas nih yang soalnya punya merekomendasikan yang paling kanan itu, kalau ke bawah nanti ada 5 Pak. Terus rekal, berita relevan yang berhasil direkomendasikan dari seluruh berita yang pernah disimpan pengguna. Terus ada FI score, rata-rata antara precision dan rekal. Terus ini ada tabel, tapi aku masih ragu sih Pak dengan tabelnya ini. Terus ada evaluasi kualitatif, ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 10 responden yang untuk mencoba sistem. Penilaian mencakup aspek rekomendasi, kemudahan pengguna, dan kepuasan terhadap item. Beberapa aspek yang dinilai menggunakan skala Likert 1-5. Kalau kuesionernya ini udah aku buat karena di mata kuliah testing kan juga disuruh membuat kuesioner. Nah ini penghitungan rata-ratanya, ini dari menghitungnya saya menggunakan Excel. Nah harusnya nih di bawah ini mungkin habis evaluasi harusnya ada implementasi, tapi aku masih bingung implementasinya ini dimasukkan ke Metopen atau di hasil pembahasan. Mungkin besok saya akan konsul, soalnya besok ada jamnya Pak Arif. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.